Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu pelaksanaan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah saya sampaikan dalam pengajian yang telah lalu bahwa Rasulullah itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehabis Isya sebelum subuh sudah berada di Masjidil Haram lagi. Sebenarnya perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak membutuhkan waktu. Akan tetapi sekian lamanya habis Isya pulang sebelum subuh itu artinya ada jarak waktu. Ya, jarak waktu itu bukan dalam perjalanannya, akan tetapi Rasulullah itu singgah melihat pemandangan-pemandangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah pemakaman yang begitu wangi. Pemakaman yang begitu wangi, yang menyengat penciuman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti dan bertanya kepada Jibril, "Jibril, ini makam siapa?" "Ini adalah makam Siti Masito." "Siapa itu Siti Masito?" "Dulu Siti Masito itu seorang pelayan di kerajaan Firaun. Tugasnya Masito adalah tukang sisir anak perempuannya. Jadi Masito ini, berimannya Masito kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh Firaun, sehingga sekian lama mengabdi kepada Firaun tidak diketahui bahwa Masito ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Firaun tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika Masito ini menyisir putri Firaun, maka sisirnya itu jatuh. Maka dengan spontan Masito mengucapkan, "Ya Allah, sisir jatuh." Maka terperanjatlah anak Fir'aun ini, putri Fir'aun ini. Maka dilaporkanlah kepada Fir'aun. Kemudian dipanggillah Siti Masito itu. "Masito," kata Fir'aun, "apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau menyebutkan kata Allah di situ? Memang siapa dia?" Allah. Masito menjawabnya, "Allah Rabbi wa Rabbukum." Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan Anda, wahai Fir'aun. Jadi mendengar jawaban seperti itu, berarti selama ini kamu tidak mempercayai saya sebagai Tuhan. Kata Masito, Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh yang namanya manusia itu menyembah manusia. Jadi yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita dan menciptakan kita semuanya. Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya dan Tuhan Anda, wahai Tuhan Firaun. Mendengar seperti itu, maka kalau begitu berarti engkau kena sanksi, wahai Masito. Saya pasrah kepada Allah
wahai Tuhan Fir'aun. Maka dengan demikian sang bala tentara Fir'aun ini sudah mempersiapkan sebuah jadi yang sangat besar. Jadi untuk kemudian diisi dengan air yang kemudian dikasih api, kemudian digodok gitu ya. Setelah mendidih, kemudian ditanya oleh Fir'aun, masihkah engkau menuhankan Allah? Masih tidak percaya kepada saya sebagai Tuhanmu? Kata Fir'aun. Kalau begitu satu persatu keluargamu, maka saya akan saya godok. Apa godok itu? Apa godok itu? Digodok. Digodok itu adalah digodok, direbus. Setelah direbus, maka keluargamu satu persatu akan habis. Pikirkan itu Mas Ito. Maka dengan tenangnya Mas Ito tetap bersikeras pada pendiriannya. Maka yang pertama direbus adalah anak-anaknya. Dengan merintih menjerit, maka berlinanglah air mata Mas Ito itu. Maka dengan mengucapkan, ya Allah, anakku, memang tangisanmu menyayat hatiku, tapi cintaku kepada Allah itu jauh di atas segalanya. Jadi selamat tinggal anakku sampai berjumpa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berlinang air mata, maka satu persatu keluarganya direbus, digodok oleh Fir'aun. Yang terakhir adalah Mas Ito. Kemudian dimasukkan juga Mas Ito ke tempat penggodokan itu, direbus oleh Fir'aun. Maka jangan menyebutkan Allah, Allah, Allah. Maka berhembuslah nafas yang terakhir dari Mas Ito. Maka seperti itu, wahai Muhammad, jadi riwayat daripada pelayan yang namanya Mas Ito itu. Dengan perjuangan yang begitu keras, begitu sadisnya dari penyiksaan dari Fir'aun, tapi tetap bersikukuh dengan mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bergeming sedikit pun untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi yang begitu, semua keluarganya direbus oleh Fir'aun, maka tidak meluluhkan hatinya untuk pindah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya makamnya, kuburnya menjadi wangi seperti ini. Itu dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan Allah menjembarkan makam kuburnya yang merupakan ahlul jannah. Demikian Muhammad. Kemudian juga Rasulullah melihat orang yang menanam padi pada waktu itu, bercocok tanam, dan pada waktu itu juga langsung panen. Menanam padi langsung panen, menanam padi langsung panen. Wahai Jibril, gambaran apakah yang seperti ini? Itu adalah gambaran dari umat Muhammad yang senang sedekah. Jadi kalau yang senang sedekah itu makanya pahalanya berlipat ganda. Seperti halnya yang kau lihat. Jadi bercocok tanam langsung panen, bercocok tanam langsung panen. Dan itu adalah gambaran orang yang senang sedekah. Makanya dari umatmu yang senang sedekah nantinya akan seperti itu. Demikian saudara-saudara, dari perjalanan Rasulullah SAW, diantaranya kalau perjalanan Rasulullah itu tidak membutuhkan waktu, yang membutuhkan waktu adalah singgahnya Rasulullah SAW. Yang dua hal yang sudah saya sampaikan, yaitu mencium aroma wangi dari pemakaman Siti Mas Ito,
kemudian juga melihat pemandangan yang bercocok tanam kemudian panen, bercocok tanam kemudian panen, itu adalah tanda orang yang senang sedekah. Umat Muhammad yang senang sedekah. Jadi demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.